Selamat datang di mata kuliah Riset Pemasaran dengan kode mata kuliah FPI3A3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendahuluan riset pemasaran. Perkenalkan, nama saya Widya Sastika. Saya adalah tim pengampu mata kuliah riset pemasaran program studi D3 Digital Marketing Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan riset pemasaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam riset pemasaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui masalah dari riset yang akan kita angkat. Ini ada contohnya. Pada tahun 2004, Aqua meluncurkan varian baru. Nah, yaitu Aqua yang ada rasanya. Produk ini awalnya diluncurkan untuk memperkuat posisinya sebagai market leader. Namun, respon dari pasar itu sangat buruk, sehingga Aqua menarik produk tersebut dari pasaran. Nah, sehingga Aqua mengalami kerugian. Nah, di sini bahwa ada masalah terhadap produk tersebut. Ya, ada masalah di produk tersebut. Kenapa produk tersebut mengalami kegagalan dan mengapa pula respon pasar terhadap produk ini sangat buruk. Hal itulah yang akan kita gali nanti di dalam riset terapan. Nah, di sini apa sih marketing research? Marketing research itu adalah fokus bagaimana menghasilkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Riset pemasaran merupakan suatu perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, di sini ada berbagai macam marketing riset atau riset marketing atau riset pemasaran yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama dengan cara deskriptif, yaitu dengan memperoleh gambaran mengenai berbagai hal. Kemudian komparatif, yaitu dengan membandingkan dua kondisi yang berbeda. Kemudian diagnostik, yang memberikan sebuah penjelasan. Kemudian dan prediktif, yang menduga akan hal itu terjadi. Proses dalam riset pemasaran atau marketing research di sini, yang pertama adalah kita menemukan problemnya dulu atau menemukan masalahnya dulu. Kemudian mengembangkan rencana riset kita mau kita apakan. Kemudian kita akan mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian kita menganalisis dari hasil yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita memperlihatkan penemuan kita dari masalah itu seperti apa, kemudian kita memberikan saran kepada masalah tersebut. Di sini, step yang pertama yaitu define the problem atau menemukan menemukan masalah. Informasi spesifik yang ingin kita dicari tahu untuk membantu marketing manager mengambil keputusan terhadap marketing management problem. Di sini kita lihat dulu masalahnya apa. Kemudian potensi penyebabnya apa. Kemudian baru kita cari bahwa masalah riset problemnya itu apa. Untuk mengetahui mendefinisikan atau menemukan sebuah problem, nah biasanya kita ada beberapa hal yang bisa kita ambil dalam marketing research, yaitu tentang customer behavior, competitive landscape, product development, market evaluation, performance evaluation, dan future forecasting. Nah, di sini
riset marketing, di mana riset pemasaran yang di program studi D3 Manajemen Pemasaran angkat adalah penelitian terapan karena berbasis vokasi, yaitu berbasis Fakultas Ilmu Terapan. Nah, yang kita akan lakukan dalam mata kuliah riset ini adalah penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan kegiatan ilmiah untuk mengungkapkan gejala alam dan gejala sosial dalam kehidupan yang dipandang perlu diperbaiki karena memiliki berbagai kekurangan atau kelemahan dengan menggunakan metode yang sistematis, teratur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian terapan biasanya dimulai dari penelitian eksploratif, ya. Jadi kalau kalian mau melakukan penelitian terapan, langkah yang pertama adalah mengetahui masalah atau mencari masalah secara eksploratif. Kemudian setelah masalahnya diketahui, maka dilakukan penelitian terapan. Kemudian setelah itu berdasarkan hasil penelitiannya nanti, maka itu akan menjadi akan menjadi saran kepada pihak manajemen. Contoh penentuan masalah dalam penelitian terapan. Di sini kita bisa melihat dari masalahnya dari internal maupun dari eksternal. Ciri-ciri penelitian terapan. Oke, ciri-ciri penelitian terapan di sini adalah penelitian terapan merupakan kegiatan ilmiah. Penelitian terapan memerlukan metode yang tepat. Penelitian terapan menggunakan metode teori dan pengalaman yang bersifat aplikatif atau terpakai. Data yang dikumpulkan harus objektif, kemudian penelitian terapan tidak cukup hanya menyajikan data, tapi harus disertai dengan pengolahan data, pelaporan hasil penelitian, dan fokus terhadap gejala alam atau gejala sosial. Di sini, tugas-tugas penelitian terapan ada tugas eksplanatif, yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan kondisi masalahnya, kemudian bisa juga prediktif yang memperkirakan sesuatu itu akan terjadi, dan tugas kontrol, yaitu menentukan atau mengatur suatu masalah agar bisa dihadapi. Masalah dan variabel dalam penelitian terapan. Masalahnya harus benar-benar ada atau realistis. Nah, setelah itu, peneliti harus selektif dalam memilih masalah dan merumuskan masalah dengan jelas, sehingga nanti bisa memudahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kriteria pemilihan masalah dalam melaksanakan penelitian terapan. Masalah penelitian terapan itu harus berguna dan dapat diselesaikan. Harus bersifat konkret dan merupakan realita kehidupan. Nanti ada juga keselarasan antara pengetahuan atau keahlian dengan masalah yang akan dipecahkan. Masalahnya juga harus menarik. Masalah harus menghasilkan sesuatu yang baru. Lalu masalah tidak boleh terlalu luas juga, tetapi tidak boleh juga terlalu sempit. Oke, kemudian masalah dihimpun berdasarkan data yang objektif, lengkap, dan tepat. Oke, terima kasih untuk pertemuan mengenai pendahuluan riset pemasaran. Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.